Di antara kita semua, siapa sih yang gak pengen hidup bahagia? Kita semua pasti pengen hidup bahagia kan ya? Dan kalau ditanya apa sih yang membuat kamu susah bahagia, beberapa orang menyebutkan masalah yang sedang dialami, stres yang dirasakan dalam menghadapi masalah itu, menghadapi ujian kehidupannya sangat beragam. Itu menjadi sebab seseorang merasa sulit untuk bahagia. Aku tuh pengen bahagia tapi susah banget, kenapa ujian terus datang dan kenapa harus aku yang mengalaminya? Sehingga tanpa sadar ketika seseorang memiliki ujian hidup, yang dilakukan berusaha menghindar, berusaha menolak dengan bertanya kenapa harus aku, dan marah menghadapi ujian hidup yang dialami. Maka dari itu untuk bahagia salah satu caranya adalah dengan menerima ujian hidup yang kita punya. Karena ketika kita menolak pun juga itu akan tetap dijalani, itu akan tetap dihadapi. Maka pilihannya adalah kita hidup bahagia bersama dengan ujian hidup yang kita punya, bersama dengan usaha yang kita lakukan untuk menghadapinya. Bukan dengan menolaknya, bukan dengan mengusirnya, atau bukan dengan menyangkalnya. Karena yang namanya masalah ya, kalau kita lari itu bukan selesai, tapi dia tetap di sana dan tetap harus diselesaikan. Berbicara tentang menerima, itu tidak lepas dari kata ikhlas. Ikhlas adalah menerima ketetapan yang Allah berikan terhadap kehidupan kita, dengan terus berusaha untuk mengatasinya dan berprasangka baik bahwa inilah yang terbaik dan ada pelajaran di baliknya. Dan pertanyaannya, apa sih yang membuat kita itu susah banget buat ikhlas? Karena ini sulit sekali untuk dilakukan, karena memang ikhlas itu tidak mudah untuk dilakukan. Jadi aku dapat ini dari kajian Ustadz Nuzul Zikri yang menarik sekali untuk dibagikan ke teman-teman semuanya agar lebih mudah untuk ikhlas, agar tahu apa yang harus diatasi, agar bisa menerima ketetapan yang Allah berikan dan bisa bahagia untuk menjalani kehidupan. Jadi yang pertama, suka sekali terhadap ujian. Di kajian Ustadz Nuzul Zikri disebutkan bahkan manusia tuh lebih suka terhadap ujian daripada uang loh. Nah, ilustrasinya tuh seperti ini. Misalkan kamu diberi uang, ada orang ya, bukan kamu ya, ada orang diberikan uang dalam mata uang dolar. Kemudian dia senang sekali mendapatkan uang tersebut, hingga kemudian dia menukarkan uangnya ke tempat penukar uang, dan ternyata ketika ditukar, uangnya tuh palsu. Maka gimana reaksi orang itu? Pasti dia marah-marah, dia merasa dibohongi, dia merasa tertipu dan lain sebagainya. Gimana sih, masa dia ngasih uang aku palsu? Aku gak terima, aku marah, seperti itu. Namun ketika seseorang mendapatkan pujian meskipun itu palsu, dia tetap senang, dia tetap bahagia sekali, dia suka sekali. Misalnya seperti ini, dalam pasangan rumah tangga, meskipun ini bagus ya, tapi ini biar teman-teman memahami aja. Dalam pasangan rumah tangga, seorang istri dan suami, kita semua pasti kan semakin tua ya nantinya. Kemudian suaminya memuji istrinya yang sudah cukup usia. Wow, kamu cantik sekali, setiap hari kamu terlihat awet muda, seperti itu. Semakin tua kamu semakin terlihat awet muda, seperti itu. Tentu kalau di logika ini hanyalah pujian dan tidak benar adanya kan, karena semakin tua orang semakin keriput, nggak ada orang yang semakin tua di dunia ini itu semakin terlihat awet muda. Kita tahu ini bohong, tapi kita happy sekali, tapi kita bahagia sekali mendapatkan pujian seperti itu. Ini ilustrasinya, jadi manusia itu suka sekali dipuji. Ini yang menyebabkan seseorang itu sulit sekali buat ikhlas. Maka dari itu, ria itu apa? Ria itu dilarang. Ria itu apa? Seseorang memperlihatkan ibadahnya, memperlihatkan kebaikannya untuk dilihat orang, agar dipuji orang. Kemudian yang kedua ada sum'ah. Sum'ah ketika seseorang memperdengarkan kebaikannya, memperdengarkan ibadahnya agar dipuji orang. Ini buruk sekali, karena seseorang itu jadinya akan menuhankan pendapat orang lain terhadap dirinya, dan ini tentu membuat hidup tidak tenang. Contoh real dalam kehidupan sehari-hari adalah kita selalu berusaha untuk tampil wow, kita selalu berusaha untuk tampil cantik, tampil luar biasa agar mendapatkan pujian orang lain. Kita udah prepare, kita udah give the best penampilan yang bisa kita berikan, kita harapannya pengen dapat pujian, tapi ternyata malah dapat cacian, malah dapat hujatan. Lalu apa yang terjadi dalam perasaan kita sendiri? Kecewa, kita marah, kita jadi gak suka sama diri sendiri, atau bahkan membenci orang yang bersangkutan. Ini yang sebenarnya bikin gak bahagia. Coba kamu tanya ke diri sendiri, apakah kamu lebih banyak mendengar apa kata orang tentang diri kamu, atau lebih banyak mendengar apa yang kamu inginkan tentang diri sendiri?
Demi diterima, demi mendapatkan pengakuan, demi mendapatkan pujian, seseorang rela melakukan segalanya dan melupakan dirinya sendiri. Demi membahagiakan orang lain dan menerima pengakuan dari mereka, mereka melupakan diri sendiri. Nah, ini tentu perlu diperhatikan karena efeknya nggak bagus buat kesehatan mental kita. Karena pendapat orang itu nggak bisa kita kendalikan ya teman-teman. Pujian dari orang lain itu nggak bisa kita kendalikan dan kita harapkan selalu ada buat diri kita. Karena ada yang memuji, karena ada yang biasa aja, atau ada yang sebaliknya menghujat yang lain-lain. Maka dari itu yang pertama, sifat suka dipuji ini justru bisa bawa penyakit buat diri kita. Maka dari itu ketika melakukan sesuatu, niatkan itu untuk lillahi ta'ala. Kita belajar meniatkan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalau kita lakuin ini buat Allah, itu akan lebih lega di perasaan kita. Yang penting Allah suka nggak ya, bukan yang penting manusia itu suka atau nggak ya. Karena kalau kita menggunakan manusia itu nggak akan pernah ada habisnya. Mungkin di sini mereka menyetujui kamu atau suka terhadap apa yang kamu lakukan, tapi di sebelah sana tidak. Ketika kamu maksa semuanya untuk bilang iya, itu akan membuat kamu tertekan dan akan membuat stres dan akhirnya susah buat bahagia. Jadi itu perlu coba kamu renungkan ya. Kemudian yang kedua, tamak terhadap dunia. Ini pun disebutkan dalam Al-Quran surat Fajr ayat 20, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan ketika anak Adam menemukan satu lembah emas, di lembah emas yang pertama, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Dia cari lagi ke lembah yang selanjutnya, lembah yang kedua. Ketika dia mendapatkan di lembah yang kedua lagi, apa yang akan dia lakukan? Dia akan mencari di lembah yang ketiga, seperti itu seterusnya. Dan tidak ada yang mengisi penuh perut anak Adam kecuali tanah. Maksudnya dalam hal ini adalah ketika seseorang meninggal dunia, dia akan selalu haus dan haus. Ini yang membuat seseorang sulit sekali bahagia karena dia kurang bersyukur terhadap apa yang dia punya, selalu mencari kurang. Ibaratnya ketika kita memberikan asupan dunia seperti ini tuh, semakin kita minum, semakin kita haus, seperti itu teman-teman. Maka dari itu berusaha untuk menjadi luar biasa, punya ini itu bagus, tapi tetap harus bersyukur dan ingat bahwa semuanya itu bukan milik kita, bahwa semuanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasanya seperti itu, kita tidak akan tamak dan juga terus mencari. Ini nggak cukup, lagi. Ini nggak cukup, lagi. Nah, akhirnya merasa kurang. Ada contoh lain, yaitu bukan dalam harta, tapi dalam hal ini dalam segi penampilan. Di psikologi abnormal itu ada istilah body dysmorphic disorder. Ketika seseorang kecanduan untuk selalu mereparasi bagian tubuhnya, wajah dan sebagainya, biasanya yang terjadi pada wajah, dan selalu kecanduan untuk memperbaiki diri karena melihat diri itu selalu kurang. Ada di berbagai macam contoh dan juga kasus. Seseorang udah operasi 60 kali, udah operasi 30 kali, habis banyak sekali tapi masih merasa kurang. Pengen hidungnya lancip, kemudian pengen bibirnya tebal padahal udah diperbaiki, kayaknya masih kurang deh. Kemudian udah diperbaiki hidung dan bibir masih rahang, kok kayaknya kurang lancip deh. Kemudian operasi plastik rahang udah lancip, masih kurang lancip aja, ditambahin lagi terus seperti itu, akhirnya malah merusak diri sendiri. Ini harus diatasi, ini harus ditangani jika seseorang mengalaminya. Gitu juga dengan harta. Maka dari itu seringkali aku sebutkan practice gratitude, di mana kita melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk bersyukur dengan menulis jurnal syukur, agar kita bisa mensyukuri apa yang kita punya hari ini dan tetap berusaha untuk memperbaiki diri selama kita masih hidup di dunia ini, seperti itu. Jadi kita lebih bisa enjoy, jadi kita lebih bisa bahagia dengan itu. Kemudian yang ketiga, takut sekali terhadap celaan, takut terhadap penolakan. Yang terjadi, seseorang jadi berusaha untuk melakukan segalanya agar diterima di komunitasnya. Nah, ini sering kali ya teman-teman kita jumpai di sekitar kita. Contoh aja di sekolah dulu ya, misalkan ada kelompok geng tertentu, misalkan kayak gitu, agar diterima di geng itu, dia jadi berusaha untuk melakukan segalanya. Misalkan contoh, kamu kalau mau masuk geng ini itu harus punya tas merek ini, padahal tas itu super mahal, sehingga biar dia bisa diterima, dia berusaha untuk melakukan segalanya biar tas itu kebeli, gak peduli uang itu pinjem, kemudian riba, dan akhirnya malah merugikan diri sendiri. Selain itu, biar seseorang diterima di komunitasnya, biar dia diakui, dia jadi rela buat beli
Bukan hanya beli sesuatu, tapi seseorang rela merubah penampilannya agar diterima di komunitas yang dia ingin masuk ke sana. Nah, teman-teman, pengakuan-pengakuan yang manusia terima ini sifatnya kita bisa sadari, kita bisa lihat ke kehidupan kita sendiri, apakah ini permanen, apakah ini selamanya. Kadangkala hati manusia itu berubah sewaktu-waktu, yang kemarin kamu segalanya bisa jadi besok berbeda lagi, ataupun sebaliknya. Dan dari sini kita jadi belajar bahwa ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan dan ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya tadi adalah pujian dari orang lain, kemudian kritikan atau bahkan hujatan, penerimaan, penolakan. Itu berada di luar kendali kita, yang kadang bisa berubah sewaktu-waktu juga, tergantung dari mereka seperti apa atau dari kita seperti apa. Maka dari itu yang paling enak, yang paling bikin kita mudah untuk bahagia adalah kita menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah satu-satunya yang gak akan pernah mengecewakan kita, karena Allah adalah satu-satunya yang gak pernah meninggalkan kita apapun kondisi itu, dan karena Allah juga lah yang selalu bersama kita ketika kita hidup di dunia dan juga setelahnya. Maka dari itu, beberapa hal tadi yang membuat seseorang sulit untuk ikhlas, ketika teman-teman menyadari hal ini, kita jadi bisa tahu mana yang perlu saya atasi dan bagaimana cara mengatasinya, bahwa dunia ini itu sementara. Jadi itu tadi 3 poin yang bikin kita susah untuk ikhlas dan efeknya kita jadi susah buat bahagia. Maka kesimpulannya, kita perlu mengatasi beberapa penyakit tadi agar kita lebih mudah untuk bahagia. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental kita, untuk membuat kita lebih bahagia. Karena ingat, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Kalau kamu pengen tahu beberapa hal lainnya yang lebih membuat kita adem hatinya, itu kamu bisa nonton channel dari Ustadz Muhammad Nusur Zikri, kan itu sangat membantu sekali agar kita itu lebih bisa menikmati hidup ini dengan iman dan juga ketenangan hati. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Waspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.